Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai. Kita akan bersama-sama untuk beribadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat pagi Bapak, Ibu, para pemuda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah bersama dengan penuh rasa syukur karena hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah ini terjadi dalam nama Tuhan yang mengalahkan kuasa maut dan membawa keselamatan yang kekal bagi setiap orang percaya. Dan naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi saudara. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Itu Jemaat 202. Maut sudah menyerah. Dan anak-anakku semua, di dalam hidup bersama, juga di tengah keluarga,
kita merindukan suasana sukacita. Namun kadang kita juga melakukan kesalahan. Ada kalanya kita merasa jengkel, marah, kesal, tidak puas dengan keadaan kita, dan gagal untuk menjadi berkat. Oleh karenanya, marilah kita menyesalinya dan mengaku bahwa kita sudah berdosa dan memohon Bapa Surgawi untuk mengampuni kita. Marilah kepada semuanya kita mengakui dosa-dosa pribadi kita di hadapan Tuhan di dalam doa secara pribadi. Ya Tuhan, kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengasihi dan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Allah, ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 467. Tuhanku, bila hati kawanku. Yang mengasihi kita, sekaligus memberi kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, berita anugerah Tuhan bagi kita dinyatakan seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena Allah sudah memperdamaikan kita dengan dirinya, mari kita juga saling berdamai sebagai keluarga.
dengan orang tua, anak-anak, sahabat, dan keluarga kita semua. Marilah kita saling memberi ucapan tanda salam satu dengan yang lain sambil menyanyikan salam damai. Dan kita sarangnya. Silakan untuk duduk kembali. Dalam sukacita, bersama kita akan terima sabda firman Tuhan. Kita mohon penyertaan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian serta syukur kami haturkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kebersamaan
bersama dengan keluarga, orang tua, anak cucu, jemaat Tuhan, keluarga besar Gereja Kristen Jawa Wonogiri, kami datang di dalam peringatan dan perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dalam sukacita dan syukur ini, kami menghayati cinta kasih Tuhan dan menghidupi pengharapan. Penantian kami akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Ya Bapa, berkatilah ibadah kami. Kami membuka pintu hati kami untuk menerima taburan sabda firman Tuhan. Sukacita penghiburan yang kami nantikan. Kekuatan pengharapan yang menopang langkah kehidupan kami. Demikian pula ingatan kami untuk terus mengasihi orang-orang yang Tuhan berikan kepada kami sebagai keluarga. Pakailah setiap pribadi yang menjadi perantara firman ini tersampaikan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kepada petugas dipersilahkan untuk mempersiapkan diri, baik dari anak, orang tua, dan adioswa. Pembacaan pertama dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 1 sampai 11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan membaca dari Mazmur 147 bait 1 sampai 11 secara berbalasan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah
dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah demi panggilan dan menyebut nama-nama semua. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Dia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bacaan yang kedua terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dia telah diberinya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus terambil dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Demikian Injilnya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu
adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih.